Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita dalam keadaan apapun. Dan hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bisa memuliakan Tuhan dan pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Walaupun kita nggak ada di rumah Tuhan saat ini, ya, tapi saya percaya bahwa kuasanya, urapannya, hadiratnya akan selalu menutupi kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan-Mu memenuhi kami setiap umat-Mu saat ini, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Atas segala pujian
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku kemuliaan-Mu yang menyembuhkan-Mu, kemuliaan-Mu yang memulihkan kami, kemuliaan-Mu yang memerdekakan kami, kemuliaan-Mu yang melebihi segala-galanya yang ada dalam kehidupan kami. Itu akan membuat kami semakin baru dan semakin terus bersemangat dalam kehidupan ini, Yesus. Kau Allah yang besar bagi kami. Sungguh Yesus kami besar, sungguh Tuhan kami dahsyat, sungguh Tuhan kami perkasa, Tuhan yang luar biasa. Anugerahnya tak akan pernah berhenti dalam setiap hal apapun, karena Dia Tuhan yang besar, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya. Yes, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, jemaat Tuhan yang di rumah. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yes, kami siap memuji Tuhan, kami siap
Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay. Kami akan kembali dengan hati bersyukur Tuhan, dengan hati yang bersuka. Yeay. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, berat pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur, beragam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku. Selalu menjagaku. Terima kasih buat hari ini Yesus, buat hari yang diberkati Tuhan, buat hari yang luar biasa yang Tuhan selalu jadikan bagi kami. Terima kasih buat nafas yang selalu baru, kesehatan yang selalu baru, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar yang mendengarkan sabda-Mu, kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang menguatkan hidup kami, hanya firman-Mu yang membuat kami tetap berdiri teguh, hanya firman-Mu yang membuat kami tetap maju, memandang maju ke depan. Itu semua karena firman-Mu. Firman-Mu hidup ketika kami mengimaninya dengan kuasa-Mu Allah yang bekerja atasnya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu saat dia menyampaikan firman-Mu. Ada kuasa yang mengalir, ada kuasa Allah yang memerdekakan, ada kuasa Allah yang menyembuhkan, ada kuasa-Mu yang melingkupi kami di rumah masing-masing. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa Allah akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama-Mu, Allah yang hidup, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Dan saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin hari tidak semakin membaik, saudara, yang tidak pasti adanya. Oleh sebab itu kita perlu beribadah seperti ini, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Dan kita percaya kalau kita ada, sekali lagi, itu satu kebaikan Tuhan yang boleh dapat kita alami pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membuka Alkitab kita di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow, firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada kehidupan kita. Ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita setelah dibaptis, setelah lahir baru, setelah mengenal Tuhan, kita pikir keadaan akan menjadi baik-baik saja, bukan? Betul nggak, saudaraku? Kita pikir goncangan-goncangan yang terjadi pasti, saudaraku, itu hal-hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau pendeta berkhotbah bertemakan tentang penderitaan, wow, saudaraku, cuma langsung, Pak, jangan khotbah tentang penderitaan, khotbah aja tentang kesembuhan, khotbah aja tentang berkat Tuhan, khotbah aja tentang yang enak-enak didengar oleh telinga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata penderita itu adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi saya bacakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, titik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi juga untuk menderita bagi Dia, bagi Kristus Tuhan. Akhir-akhir ini kita sadari, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita berhadapan dengan situasi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini, saudaraku. Kita bisa melihat bahwa orang-orang setiap harinya kematian sudah hal yang biasa kita lihat. Kita pikir dulu, saudaraku, bahwa kematian itu siapa yang meninggal? Oh, jauh-jauh. Ternyata tetangga kita yang meninggal, yang baru kemarin itu loh, dia ngobrol-ngobrol ataupun lewat depan rumah saya, tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Adik daripada ibu saya baru kemarin telepon-teleponan sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara saya, iparnya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan banyak lagi yang kita kenal, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Seakan-akan saudaraku, tiap hari kita mendengarkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang mencemaskan di dalam kehidupan kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan dari orang percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghindari, saudaraku. Kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada, bahwa setiap masalah pasti ada, setiap persoalan pasti ada, baik secara pribadi maupun keluarga maupun negara ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema khotbah saya
pada pagi hari ini adalah menjadi Kristen yang berkualitas emas. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang emas, saudaraku, ya, emas yang murni itu, saudaraku, bersifat dia lentur, dia bebas karat, dan dia lunak, saudaraku. Tetapi kalau emas campuran, dia keras, ya, dia sulit untuk dibentuk, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Agar menjadi Kristen yang berkualitas seperti emas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus siap untuk dibakar. Kita harus siap untuk dimurnikan. Kita harus siap untuk dibentuk, saudaraku. Dan kita harus siap untuk lulus daripada ujian-ujian. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Memang tidak enak dibentuk, ya kan? Dipanasi lagi, saudaraku, ya. Panasi itu, saudaraku, bukan 10 derajat ataupun 50 derajat, tetapi mungkin lebih dari 100 derajat Celcius untuk menghasilkan emas murni, untuk menghasilkan sesuatu yang mahal. Memang gak enak dibentuk, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mungkin jadi emasnya, kita akan mungkin lari dan berkata kepada si pembuat emas, sudah cukup Pak, saya udah tidak kuat lagi. Di dalam Yeremia, saudaraku, 18 itu di situ dituliskan tukang periuk, saudaraku, diilustrasikan bahwa kita ini adalah tanah liat dan Tuhan itu penjunan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, suka-suka si penjunan yang membentuk tanah liat, mau dibikin apa, saudaraku? Seumpama dibikin kendi, seumpama dibikin mangkok, sesuatu yang dari tanah liat, kita dibentuk, saudaraku. Oh, rasanya itu tidak enak. Oh, rasanya kita itu, rasanya kita pengen lari saja. Tetapi, saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Ayub pada saat pagi hari ini. Saudaraku, di dalam Ayub, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub, ya, Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, saudaraku. Kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang yang kaya pada waktu zamannya. Dia memiliki 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak wanita dan 1 istrinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba-tiba saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musibah terjadi atas kehidupan Ayub. Saudara bisa bayangkan seorang yang kaya, seorang yang mempunyai apa saja, saudaraku, dan kawan-kawannya banyak orang yang berpengaruh pada waktu itu, saudaraku. Tiba-tiba diizinkan, diluaskan oleh Tuhan. Apa yang terjadi atas kehidupan Ayub? Dia mengalami namanya sakit. Dia mengalami yang namanya anak-anak pada mati. Saudara bisa bayangkan, anak-anak yang disayanginya pada mati, saudaraku, pada meninggalkan Ayub. Dan teman-temannya juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tinggalkan Ayub. Dan pada saat itu juga Ayub jatuh miskin. Kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, pada saat Ayub menderita seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada hal yang paling menarik, arti katanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub, istrinya Ayub, saudaraku, berkata kepadanya, masihkah engkau bertekun, engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudaraku, istrinya ini mungkin, ya, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, saudaraku. Ya,
Waktu Ayub mungkin jaya, Ayub mungkin kaya raya, Ayub tidak seperti ini. Saudara bisa bayangkan sosok istri yang seharusnya memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ayo suamiku sayang, kita bangkit. Pasti Tuhan menolong, pasti ada jalan Tuhan, pasti Tuhan tidak membiarkan kita. Ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa atas kehidupan keluarga kita. Istri tidak ngomong seperti itu. Dia ngomong, saudaraku, masihkah engkau mempercayai Tuhan dan kutukilah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sosok penolong yang seharusnya saudaraku menolong suaminya pada saat dia jatuh, dia dalam keadaan kesulitan, dia malah berkata seperti itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, tidak mudah bagi Ayub, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjalankan masalah penderitaan yang ada, situasi yang ada pada saat itu. Karena dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Istri malah bilang, kutukilah Allahmu. Mungkin dalam kehidupan kita ada yang seperti itu. Mungkin istri tidak berkata seperti itu. Saudaraku, ada dua kemungkinan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita dihadapkan dengan situasi yang kadang-kadang tidak enak, situasi yang mungkin tidak mengenakan secara daging kita, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, atau kita akan meninggalkan Tuhan untuk menjadi emas, untuk menjadi penjunan. Itu tidak enak. Dibentuk, dipanaskan, saudaraku, diukir lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu tidak enak. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang kadang-kadang membuat kita bosan, situasi yang kadang-kadang kita membuat kita jenuh, situasi yang kadang-kadang membuat kita takut, khawatir, cemas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus diproses, mengalami proses yang datang dari Tuhan. Dan akan timbul, saya percaya, seperti emas. Nah, bagaimana supaya menjadi Kristen yang berkualitas seperti emas, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saya mengajak di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunan hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ke-37 berbicara tentang dua macam dasar. Sama-sama bangun rumah, bahannya sama, saudaraku, mungkin saudaraku ya, batu bata, semen, pasir dan lain sebagainya. Tetapi yang satu ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membangun rumahnya itu di atas batu. Yang satu membangun rumahnya di atas pasir, saudaraku. Sama-sama membangun rumah, sama-sama ada niat yang sama untuk membangun sebuah bangunan rumah pada saat itu, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang mendirikan rumah di atas pasir pada waktu angin kencang, pada waktu, saudaraku, angin begitu kencangnya, saudaraku, dia akhirnya rumah itu rubuh. Saya pikir-pikir,
kenapa ya rumah itu kok rubuh? Yang satu nggak rubuh, saudaraku. Ternyata pondasi nggak kuat. Pondasi nggak kuat. Ini penting, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi Kristen yang berkualitas emas harus dibangun di atas pondasi yang kuat, di atas batu yang kuat, saudaraku. Yaitu saudaraku dengan mendengar perkataan yang datangnya daripada Tuhan atas kehidupan kita, maka kita akan kuat karena dibangun di atas pondasi Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bangun di atas pasir. Jangan bangun pondasi di atas kekuatan kita sendiri. Jangan dibangun pondasi di atas kepintaran kita sendiri, hikmat kita sendiri, kekuatan berjalan kita sendiri. Tidak, saudara. Kita mau singkirkan itu. Kita mau bangun iman percaya kita, sehingga waktu Tuhan melihat kita akan timbul seperti emas dan lulus ujian yang datang dari Tuhan. Ternyata kekristenan itu penuh ujian, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita ambil contoh saja. Saya pernah khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Seorang anak, nggak mungkin dari SD kelas 4 dia memasuki SMA kelas 3, saudaraku. Dia harus ikut ujian, ya, untuk bisa naik kelas atau untuk bisa lulus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan pada kita. Luar biasa. Ternyata penderitaan ini, saudaraku, tidak sebanding untuk kemuliaan upah yang kita terima yang akan datang. Sakit memang penderitaan badan. Banyak ini PHK, banyak pemotongan kerja. Ya, apalagi mereka yang terkena COVID, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka kehilangan keluarganya, papa mamanya, anak-anaknya, saudaraku. Tentu mereka depresi, stres. Mereka sedih. Hati mereka mungkin nggak tahu mereka mau bagaimana. Tetapi saya mau beritahu, penderitaan dunia ini memang penuh dengan air mata. Dunia ini memang tidak ada yang bisa mengharapkan banyak pada dunia ini. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Berapa lama lagi sih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bertahan dalam keadaan dunia ini? Betul gak, saudara? Tuhan menyediakan kemuliaan yang besar atas setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang akhir-akhir ini ya menderita secara badani, tidak tahu harus berbuat apa, dengar baik. Engkau tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada tangan Tuhan yang terulur. Ada hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan siap untuk menolong setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan sebagai yatim piatu. Tidak pernah dibiarkan sendirian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita mau lulus ujian yang datang dari Tuhan pada pagi hari ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan, saudaraku, bahwa untuk kita menjadi orang Kristen yang berkualitas seperti emas, Bapak Ibu, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Lukas 9 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, setiap orang yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Setiap hari
dan mengikut aku. Wah, bukan salib, kalung salib saudaraku, yang kecil-kecil, bukan salib terus di acara-acara tertentu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita pikul salib, ya kita pikul salib. Bukan itu maksudnya. Bukan salib yang di stiker-stiker mobil saudaraku ada tempelan salib, ataupun di rumah saudara. Bukan itu salibnya saudaraku. Artinya adalah saudaraku, kalau kita pikul salib, kita harus rela berkorban. Kita harus rela berkorban bagi Tuhan. Saudara, untuk sesuatu yang berkorban itu sulit sekali. Sulit sekali. Kadang-kadang hati ini suka nyes, aduh, saya mau berkorban bagi Tuhan. Wah, nanti dulu deh, ya, waktu giliran ada ibadah, waktu onsite maupun online, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tunggu dulu Pak Pendeta, ya pekerjaan saya belum selesai, saya belum sempat ibadah. Saudara, banyak alasan yang kita buat saudaraku. Nanti dulu deh Pak Pendeta, kalau saya mau berkorban, kasih waktu bagi Tuhan. Anak saya masih kecil-kecil, belum besar, masih perlu pendampingan dari orang tua. Saya mengerti Pak Bu, saya mengerti dan saya tahu itu. Tetapi saudaraku bisa mengatur waktu untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Nanti deh Pak, kalau proyek saya sudah goal, saya akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Itu bukan orang Kristen yang berkualitas. Mas, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu kita tidak siap untuk menyangkal diri kita, mengikut Kristus di dalam kehidupan kita, memikul salib di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, wah, rajinnya luar biasa. Ya, minta kesembuhan, minta berkat, minta ini, minta supaya pekerjaan kita sukses, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam hari Rabu kemarin, saya mengutip untuk, kalau saya boleh pinjam kata-kata daripada Pendeta Theo. Dia bilang gini, jangan manfaatin Tuhan dong. Saudaraku, kita suka manfaatin Tuhan, ya kan? Kita menjadi orang Kristen tuh nggak rela memikul salib. Tahu nggak saudaraku bahwa Tuhan juga ikut menderita. Dia menderita loh saudara. Waktu dia jalan di Via Dolorosa, jalan salib saudaraku, untuk dia boleh dihukum karena dia menanggung orang-orang kita sebagai orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Dia dipaku, dia diludahi, dia dikhianati, menderita. Tidak enak bagi Tuhan pada waktu itu saudaraku. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menyangkal diri? Keluar dari zona nyaman kita. Mari kita mau tetap fokus dengan Tuhan, fokus dengan kehadiran Tuhan, fokus dengan rencana Tuhan. Kita benar-benar mau ditenggelamkan kehidupan kita dengan Tuhan di dalam rencananya yang luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua poin ini yang saya bagikan pada saat siang hari ini. Kita akan diuji untuk menjadi Kristen yang berkualitas seperti emas. Dan hal yang kedua, kalau ingin Kristen saudara berkualitas seperti emas, mari kita mau menyangkal diri kita. Kita mau saudaraku memikul salibnya Tuhan dan mengikuti kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya tetaplah teguh di dalam iman saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Jangan diombang-ambingkan ke sana kemari. Dunia boleh menakutkan, tetapi ingat, ada kasih Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan yang selalu berlaku atas kehidupan kita. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada. Kita memberkati setiap suami yang ada. Tuhan memberkati setiap istri yang ada. Tuhan memberkati anak-anak yang ada. Dan perlindungan yang datang daripada Tuhan kuat turun atas setiap keluarga yang ada. Tuhan memberkati. Shalom. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini, dan saya percaya kita diberkati luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jemaat yang di rumah, dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Bapa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi dengan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Mari sama-sama katakan besar segala pujian kami hanya bagi Tuhan, segala hormat kami hanya bagi Tuhan, segala-galanya bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang diberkati Tuhan, buat firman-Mu yang sudah disampaikan Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kami, karena kami tahu Allah Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memberkati Pastor Sony Petro yang sudah menyampaikan berkat-Mu dalam firman-Mu Yesus. Engkau pakai hidupnya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat sebagai seorang gembala di tempat ini Yesus, dan kuasa-Mu sendiri yang akan melingkupi kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan. Semua dalam naungan Tuhan, di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, untuk kami bisa bersama-sama dengan saudara Siman kami, untuk kami bisa menyembah Tuhan. Meskipun tidak di dalam rumah-Mu Bapa, kami percaya bahwa baik-Mu adalah kami Yesus. Kami bisa menyembah dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau bersyafaat bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya Yesus. Dan kami percaya bersatu, bersehati, bahwa hanya kuasa-Mu yang saat ini mengubah penyakit menjadi kesembuhan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyafaat saat ini Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Yesus, di dalam nama Yesus. Kami bersepakat, bersehati Tuhan, meminta kepadamu Allah satu-satunya dalam kehidupan kami, Tuhan yang besar, Yesus yang dahsyat. Kami minta Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jauhkan segala sakit penyakit di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Tuhan, kami berdoa,
meminta sebagai anak-Mu Yesus, berkati bangsa ini, berkati negara kami Indonesia Yesus, berkati segala sesuatu yang ada di bangsa ini Yesus, baik pemimpinnya, baik setiap pemerintahannya Yesus, dari yang paling bawah sampai yang paling atas Tuhan. Kami berdoa meminta hikmat marifat Allah tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami percaya bahwa Allah akan memberkati kami dan kami siap terima berkat daripada Tuhan di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin.